Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan ID Expert Session Closing. Nah, merayakan hari Lebaran di tengah pandemi COVID-19 membuat Anda harus ekstra bijak dalam mengelola keuangan. Nah, salah satunya adalah dalam pengelolaan dana tunjangan hari raya atau THR. Kira-kira bagaimana cara pengaturan THR yang baik? Berikut informasi selengkapnya. Hari Lebaran di tengah pandemi COVID-19 membuat Anda harus ekstra bijak dalam mengelola keuangan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar keuangan tetap stabil meski di tengah pandemi. Salah satunya dalam pengaturan THR atau tunjangan hari raya. Ketika menerima THR, utamakan kebutuhan prioritas atau kewajiban seperti tagihan listrik, air, uang sekolah anak, uang kebersihan cicilan KPR, cicilan kendaraan bermotor sampai cicilan kartu kredit. Selanjutnya jangan lupa untuk menambah dana darurat mengingat masa pandemi masih harus berlangsung. Jadi, jika bulan depan ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, Anda telah memiliki persiapan. Kemudian, sebanyak 20% dari THR bisa digunakan untuk anggaran hidangan lebaran, baju baru, THR asisten rumah tangga, dan angpau untuk saudara. Setelah itu, sisihkanlah juga untuk zakat, infak, dan sedekah. Anda juga bisa menyisihkan uang untuk diberikan ke orang tua. Di sisi lain, saat mendapat THR biasanya muncul keinginan untuk memberi hadiah kepada diri sendiri. Hal ini tentu tidak salah, akan tetapi perlu diperhatikan pengeluarannya agar tujuan tepat dan tidak malah merugikan. Lantas, bagaimana cara menyisihkan dana THR untuk kebutuhan pokok, dana darurat hingga memenuhi keinginan pribadi? Saksikan pembahasan selanjutnya di IDX First Session Closing Market. Nah, itu dia pemirsa, tema kita kali ini adalah bijak mengelola tunjangan hari raya atau THR yang akan saya bahas dengan rekan saya, Mangi Vera Chong. Selamat siang rekan Mangi. Halo, selamat siang Prisa. Wah, semangat sekali ya, tampak-tampaknya nih THR udah cair. Begitulah Prisa. Oke, kira-kira Mangi ada rencana apa sih dengan THR-nya kali ini? Baik, kalau saya akan mengalokasikan dana THR yang saya miliki, yang pertama untuk ditabung ya, kemudian juga untuk memenuhi kebutuhan pokok, barulah sisanya akan saya gunakan untuk berbelanja baju lebaran, Prisa. Sangat bijak sekali ya. Oke, menjelang hari Lebaran bagaimana pengaturan THR yang tepat? Seberapa penting sih kita ini untuk mengatur THR yang tepat di momen masih pandemi COVID-19? Baik, terima kasih Prisa. Ya, pemirsa, memang tidak terasa ya, sebentar lagi hanya dalam hitungan hari saja umat muslim ini akan segera merayakan Hari Raya Idul Fitri ataupun Hari Lebaran. Dan memang biasanya dengan momen Lebaran ini ada beberapa kegiatan yang banyak dilakukan ya, antara lain berkumpul bersama keluarga, kemudian juga makan opor, makan ketupat, dan juga ada satu tradisi yang memang ini identik sekali dengan momen Lebaran, yaitu bagi-bagi THR. Nah, sesuai dengan tema kita di siang hari ini, saya juga ingin memberikan sedikit ya tips dan juga trik kepada Prisa dan juga pemirsa terkait dengan pengaturan THR yang tepat dan juga yang bijak begitu ya, agar THR yang kita miliki atau kita dapatkan di tahun ini bisa lebih bermanfaat dan tidak cuma numpang lewat saja Prisa di rekening kita. Dan memang apalagi saat ini kita juga masih merayakan hari Lebaran begitu ya di tengah pandemi COVID-19, di mana keadaan ekonomi Indonesia ini juga masih fluktuatif ya, ataupun masih naik turun. Jadi penting sekali bagi kita semua untuk melakukan pengaturan keuangan dan juga pengaturan THR agar lebih bermanfaat. Nah, tips yang bisa saya bagikan pertama adalah ketika kalian mendapatkan THR, gunakanlah uang tersebut ya untuk memenuhi kebutuhan pokok. Contohnya bayar listrik, bayar air, kemudian juga bayar cicilan kendaraan misalnya, kemudian bayar cicilan KPR ataupun bayar cicilan kartu kredit ya. Dan bagi kalian yang mungkin sudah menikah juga jangan lupa sisihkan dana THR ini untuk kebutuhan anak seperti uang sekolah anak. Kemudian jika sudah memenuhi kebutuhan pokok ya, dana THR selanjutnya bisa kita gunakan untuk bersedekah dan juga beramal ya, seperti zakat, infak, dan juga lain-lainnya. Selain itu, jika dua hal tersebut sudah dilakukan,
Selanjutnya yang bisa kita lakukan dari dana THR ini adalah mengalokasikannya untuk dana darurat dan juga dana investasi untuk menopang kehidupan kita di masa kini dan juga di masa mendatang. Kemudian jika 3 hal tersebut sudah kita lakukan, maka selanjutnya kita bisa gunakan dana THR untuk memenuhi keinginan kita ya. Contohnya seperti belanja baju lebaran, kemudian juga belanja makanan untuk lebaran, kemudian juga bisa bagi-bagi THR lagi kepada sanak saudara yang biasanya masih kecil-kecil ya Prisa ya. Kemudian juga bisa kita berikan juga dana THR yang kita miliki ini kepada asisten rumah tangga yang memang selama ini sudah membantu kita. Jadi itulah Prisa, beberapa tips ya yang bisa saya bagikan terkait dengan pengaturan THR 2021 di tengah pandemi COVID-19 ini. Berarti belanja-belanja keinginan yang tidak terlalu penting gitu ya, lebih ke konsumtif itu nomor sekian ya, Mangi ya? Betul, Prisa. Wow. Nah, kalau berbicara mengenai biasanya agar THR ini tidak numpang lewat saja, kita harus menyisihkan juga untuk mungkin dana darurat gitu ya. Nah, pengaturan dana darurat yang baik itu seperti apa? Karena sering banget itu ya, pengaturan dana darurat ini kita abaikan karena merasa jarang terjadi sesuatu yang darurat sehingga nomor sekian mungkin bisa paling terakhir lah dari pengaturan keuangan. Nah, baik Prisa, terkait dengan dana darurat ini memang sebenarnya dana darurat ini adalah dana yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan juga darurat begitu ya. Dan penting untuk diingat bahwa dana darurat ini sifatnya beda dengan investasi. Kalau dana darurat ini biasanya kita gunakan memang untuk kebutuhan mendesak alias kebutuhan saat ini. Kalau investasi ini cenderung untuk kebutuhan di masa mendatang begitu ya. Dan penting sekali juga bagi kita untuk menyisihkan dana darurat sekitar 10 sampai dengan 20% dari pendapatan yang kita miliki. Kemudian bagi kalian yang memang sudah menikah begitu ya, bisa menyiapkan dana darurat ya sekitar 6 sampai dengan 12 kali dari gaji yang kalian miliki. Karena memang kebutuhannya juga sudah banyak begitu ya, memiliki anak dan juga kebutuhan rumah tangga. Tapi untuk kalian yang memang belum menikah, ini bisa menyiapkan dana darurat sekitar 3 sampai dengan 6 kali dari gaji yang kalian miliki. Selain itu dana darurat juga sifatnya harus liquid ya, karena ketika kita membutuhkan sesuatu yang mendesak begitu ya, kita harus bisa mendapatkan dananya secara cepat. Kalau tidak liquid, itu akan menyulitkan kita sendiri. Contohnya dana darurat juga bisa kita gunakan ketika kita di PHK dari pekerjaan secara mendadak begitu ya, kemudian ada kecelakaan dan juga kebakaran rumah, kita akan bisa terselamatkan jika kita memiliki dana darurat, Prisa. Oke, lebih jauh manfaat utama dari dana darurat seperti apa, Mangi? Baik, salah satu manfaat dana darurat ya memang agar kita ini tidak kesulitan ketika kita membutuhkan uang tunai, terutama dari jumlah atau yang cukup besar begitu ya jumlahnya. Kemudian juga manfaat dari dana darurat selanjutnya adalah agar kita tidak kehilangan momentum. Nah, maksudnya tidak kehilangan momentum adalah seperti ini contohnya ya. Prisa ingin membeli kendaraan bermotor baru dan kebetulan baru-baru ini pemerintah juga sedang mengeluarkan kebijakan ya atau insentif berupa relaksasi PPNBM. Artinya Prisa bisa mendapatkan kendaraan bermotor baru dengan harga yang lebih murah karena ada relaksasi tadi. Nah, ketika Prisa memiliki dana darurat, Prisa bisa mendapatkan kendaraan bermotor baru tersebut dengan harga yang lebih murah. Jadi pas begitu Prisa momentumnya. Jadi Prisa bisa mendapatkan dengan harga yang lebih murah lagi. Jadi Prisa tidak kehilangan momentum. Selain itu dana darurat juga bisa menyelamatkan dana investasi kita ya agar tidak tergerus. Karena lagi-lagi dana darurat ini sifatnya beda dengan dana investasi. Kemudian juga bisa berfungsi untuk meminimalisir terjadinya kerugian yang akan kita alami. Contohnya ketika Prisa membutuhkan dana begitu ya, tapi Prisa tidak memiliki dana darurat. Nah, otomatis Prisa harus melakukan pinjaman entah itu ke bank, ke teman ataupun ke pinjaman online begitu yang mana mereka ini sebenarnya mengenakan bunga Prisa. Tapi jika Prisa punya dana sendiri alias dana darurat, Prisa bisa lebih terselamatkan dan meminimalisir kerugian yang terjadi Prisa. Oke, dalam hal ini Mangi belanja misalnya pakaian baru, kendaraan baru bukanlah sesuatu yang darurat kecuali ada momentumnya seperti relaksasi yang dilakukan oleh pemerintah. Ketika momen itu datang ada diskon yang cukup signifikan, kemudian kita tidak memanfaatkannya karena tidak punya dana liquid begitu ya atau dana darurat.
momennya ya lewat begitu saja, sementara orang lain bisa menikmati hal tersebut atau bahkan Betul. membuat kita malah melakukan utang yang justru akan merugikan di masa mendatang ya Mangi ya? Ya, jadi memang kita harus membeli sesuatu itu dengan terencana, Prisa. Jadi kita pun juga harus sudah menyiapkan dananya. Jangan tiba-tiba kita menginginkan sesuatu tapi kita memaksakan begitu, Prisa. Betul. Itu yang tidak boleh terjadi. Itu dia, memanfaatkan momentum ini adalah salah satu yang harus Anda cermati pemirsa, karena terkadang berbicara dana darurat itu hanya erat kaitannya dengan mungkin lagi ada kecelakaan, kita sakit sehingga kita butuh dana yang tidak terduga, tapi ternyata momentum juga adalah sesuatu yang sangat penting ketika terjadi diskon ataupun relaksasi dari pemerintah, kita bisa memanfaatkan momen-momen tersebut ya Mangi ya, karena itu Betul, Reza. momennya belum tentu datang di tahun mendatang. Baik. Betul. Tadi Mangi juga sempat membahas mengenai investasi. Apakah THR juga bisa digunakan, dialokasikan untuk investasi? Tentunya bisa, Prisa. Apalagi saat ini jenis investasi juga sudah banyak sekali ya, terutama di pasar modal Indonesia, mulai dari reksadana. Nah, reksadana ini juga terbagi lagi atas reksadana keuangan ya, pasar uang, kemudian reksadana saham dan juga reksadana campuran. Ada juga instrumen investasi lainnya seperti obligasi ataupun suku, kemudian juga saham. Nah, saham ini juga merupakan instrumen investasi yang returnnya paling tinggi tapi memiliki resiko yang cukup tinggi juga. Dan di luar itu masih ada instrumen investasi lainnya seperti deposito, kemudian juga ada emas dan juga ada properti. Jadi tinggal dipilih saja sesuai dengan kebutuhan yang memang sesuai dengan diri kita sendiri, Prisa. Dan tentunya jika kita berinvestasi, ini kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Nah, salah satunya, Prisa, adalah bisa menghindarkan kita dari inflasi. Kemudian juga bisa meningkatkan nilai uang yang kita miliki ya. Kemudian juga bisa menjadi sumber penghasilan dan juga bisa mempersiapkan dana pensiun ataupun dana di masa depan, dan juga bisa membuat kita merdeka secara finansial. Nah, kalau mungkin Prisa pernah mendengar pernyataan seseorang begitu ya, yang bilang kalau udah tua saya mau punya sawah aja deh nanti di desa. Nah, itu mungkin bisa diwujudkan jika berinvestasi sedini mungkin begitu ya, berinvestasi sejak dini, dan ketika kita sudah memasuki masa tua kita hanya bisa menikmati return dari investasi yang sudah kita lakukan ketika kita masih di usia belia begitu, Prita. Oke, kalau mungkin tidak ada kebutuhan yang mendesak sekali, mumpung mudik lagi dilarang, nggak bisa kemana-mana, tidak bisa juga terlalu berhura-hura seperti momen-momen hari raya biasanya, lebih baik THR-nya ini digunakan untuk investasi ya, karena kan terkadang banyak kebutuhan sehingga membuat kita terbatas dalam memanfaatkan THR alokasi untuk investasi. Nah, kalau sekarang kan mau jalan-jalan juga nggak boleh gitu ya, kemudian dan hal lain yang ingin dilakukan di hari Lebaran biasanya itu juga saat ini terbatas, ya mending untuk investasi. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mangi adalah ketika kita ingin berinvestasi, pasti banyak yang masih awam, tipsnya apa sebaiknya Mangi? Baik, jika kita ingin berinvestasi, mulailah berinvestasi sedini mungkin, Prisa. Karena begini, jangan menunggu mapan baru kita berinvestasi, tapi berinvestasilah agar kita bisa mapan begitu ya. Tapi penting juga bagi kita ketika ingin berinvestasi harus memiliki mindset yang sehat. Artinya jangan berpikir saya ingin berinvestasi agar saya kaya, saya ingin berinvestasi agar saya bisa sukses dengan cepat begitu. Nah, itu tidak boleh begitu ya, karena semua itu memang membutuhkan proses, dan kembali lagi apabila kita menjalankannya dengan disiplin dan bertanggung jawab, maka pada akhirnya juga akan bisa menghasilkan sesuatu yang baik bagi diri kita sendiri. Kemudian jika ingin berinvestasi juga disarankan melakukan diversifikasi, Prisa. Artinya jangan hanya terpaku terhadap satu instrumen investasi saja. Jadi misalnya ketika Prisa ingin berinvestasi begitu ya, cobalah 2 atau 3 instrumen investasi, misalnya saham dan reksadana, dan juga misalnya saham dan juga obligasi dan lain-lainnya. Nah, tujuannya adalah untuk meminimalisir ya terjadinya kerugian jika ada salah satu aset kita yang memiliki kegagalan ataupun kerugian. Dan tips terakhir terkait dengan investasi, pilihlah instrumen investasi yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya apabila Prisa adalah seseorang yang cukup sibuk begitu, tidak bisa terlalu memantau instrumen investasinya, maka pilihlah reksadana. Karena di dalam reksadana ini ada manajer investasi yang akan mengolahkan dana yang Prisa tanamkan. Kemudian jika memang Prisa menginginkan instrumen investasi yang
returnnya ya atau imbal hasilnya lebih tinggi lagi, pilihlah saham, tapi memang harus selalu update terhadap berita-berita ekonomi dan juga jangan lupa untuk selalu belajar terkait dengan analisa fundamental dan juga analisa teknikal, Prita. Baik, kalau tips berinvestasi khususnya di pasar modal ini bisa Anda saksikan di IDX Channel, kemudian juga sudah banyak informasinya di sejumlah media baik itu melalui internet maupun juga media cetak, Anda bisa gali lebih dalam di situ dan jangan sampai berinvestasinya di investasi yang bodong atau investasi yang salah ya Mangi ya, malah nanti Betul. bukan untung tetapi rugi. Betul. Dan saya setuju tadi Mangi mengatakan bahwa jangan tunggu kita mapan baru berinvestasi, tetapi berinvestasilah agar mapan. Ya, tidak harus selalu dalam jumlah yang besar, kecil-kecil kalau misalnya ditempatkan di instrumen yang benar dengan skema yang benar, pastinya lama-lama jadi bukit ya Mangi ya. Betul, Prita, saya setuju. Lakukanlah investasi sedini mungkin. Oke, kalau nggak bisa kemarin ya hari ini nggak apa-apa ya. Mangi, kalau kita udah investasi, kemudian sudah kita alokasikan untuk dana darurat, kemudian kebutuhan pokok juga sudah. Nah, bagaimana dengan melakukan ataupun mengalokasikan dana THR untuk mungkin kebutuhan yang lain? Biasanya kan THR ini memang identik dengan ada sesuatu yang kita idam-idamkan banget dan baru bisa tercapai mungkin dengan adanya dana THR. Ya baik, biasa. Jadi ketika kita sudah memenuhi kebutuhan pokok kita, kemudian juga kita sudah beramal ataupun bersedekah begitu ya, sudah mengalokasikan dana untuk investasi dan dana darurat, barulah kita bisa gunakan THR ini untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginan kita begitu di momen Lebaran ini. Seperti beli baju Lebaran, kemudian juga beli makanan dan minuman ataupun beli pernak-pernik Lebaran lainnya. Tapi satu tips yang bisa saya bagikan kepada Prisa dan juga pemirsa, ketika ingin membeli kebutuhan Lebaran, sebaiknya lakukanlah jauh-jauh hari sebelum hari Lebaran itu tiba. Karena ketika mendekati hari Lebaran ini biasanya harganya akan merangkak naik, Risa. Jadi lebih baik dicicil dari jauh-jauh hari dibandingkan beli langsung mendekati hari Lebaran. Karena nanti harganya akan berbeda atau bisa naik lebih jauh ya, lebih mahal seperti itu. Dan ketika sudah kita melakukan pembelanjaan terkait dengan kebutuhan Lebaran kita, mungkin sisa uangnya juga masih kita bisa bagikan lagi kepada saudara kita yang masih kecil-kecil untuk diberikan THR nih, Prisa. Nah, terkait dengan pemberian THR kepada saudara-saudara kita, terutama yang masih kecil begitu ya, ini ada beberapa tips yang saya bagikan, ini dari Baren Mohadin ya, Financial Planner. Jadi bisa membagikan THR sesuai dengan jumlah puasa yang telah mereka lakukan. Contohnya, mereka melakukan puasa selama 20 hari begitu ya, kemudian kita kalikan 5.000, artinya THR yang mereka akan dapatkan senilai Rp100.000. Jadi hal tersebut juga sebenarnya bisa memacu sanak saudara kita, terutama yang masih kecil ya, di tahun berikutnya agar puasanya lebih banyak lagi, Prisa, seperti itu. Dan jika ingin memberikan THR kepada sanak saudara yang memang usianya lebih tua, disarankan tidak memberikan uang, tapi berikanlah dalam bentuk barang seperti parcel, Prisa, seperti itu. Oke, itu adalah sejumlah tips pemirsa ya bagaimana mengatur THR atau tunjangan hari raya di momen Ramadan kali ini. Baik rekan Mangi, dan bisa kita sampaikan lagi ya bahwa sebenarnya dalam mengatur THR ini tidak diklasifikasikan hanya untuk yang THR-nya dalam jumlah yang banyak, gajinya besar, tetapi juga untuk dalam jumlah berapapun kita bisa melakukan investasi, mengalokasikan dana darurat, dan membeli keinginan jika dilakukan secara benar dan proporsional ya Mangi ya? Betul sekali, Prisa. Terima kasih banyak Mangi atas sharing informasinya pada siang hari ini dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, Prisa. Selamat siang. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Untuk itu tetaplah di ID Expert Session Closing.